Selamat sore, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari dalam Kristus. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah Jumat Agung dan kita akan mengawalinya dengan narasi mengenai penyaliban. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan di keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuat undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Narasi tentang penyaliban Yesus Kristus menyadarkan kita betapa kasih-Nya luar biasa atas kita. Karya yang Dia lakukan di atas kayu salib merupakan karya terbesar hanya untuk mewujudkan kasih-Nya pada kita, menyelamatkan kita. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian karya terbesar. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar
Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia keturunannya telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah menjadi tawanan si jahat. Manusia tidak bisa lepas dari kungkungan kecenderungan untuk berbuat dosa. Namun, Allah telah merancangkan keselamatan dari semula. Allah mengutus juru selamat sebagaimana dinubuatkan para nabi yang telah digenapi dalam diri Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang telah menjadi penebus manusia. Manusia telah terbebas dari kuasa dosa oleh pengorbanan darah Kristus yang Maha Kudus yang tercurah di bukit Golgota. Karena kasih Tuhan pada kita, Dia mau datang ke dunia. Mari kita memuliakan Tuhan kita karena kasih-Nya boleh. Ibadah pada sore hari ini. Kebaktian Jumat Agung terjadi dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Allah Bapa kita dan dalam kasih Putra Allah penebus dosa serta perantaran Roh-Nya yang kudus turun menaungi sekalian umat dalam ibadah ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita menyanyikan pujian ya Tuhan kita pada kaki salib. Pembimbing terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Kristus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Marilah dengan sikap
respons kita terhadap nats pembimbing, kita akan mengambil hadirat Tuhan kembali dengan pujian di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sesama Kau ya Bapa, bersama Kau ya Tuhan, tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan Tuhan, segala keangkuhan kita hilang. Karena kita sadar betapa besarnya Allah kita, betapa kudusnya Allah kita. Kita menyadari bahwa kita harus menghampiri hadirat Tuhan untuk dilayakkan menghampiri tahta Allah Maha Kudus di dalam ibadah ini. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Saudara terkasih dalam Kristus, barang siapa yang telah ditebus oleh Kristus, maka ia harus menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan pemilik hidupnya. Ia dipersatukan dengan semua umat percaya sebagai murid-murid yang harus mengikuti teladan yang telah Dia berikan. Namun, betapa sering kita belum sesuai hidup dengan kehendaknya tersebut. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Bapa kita dan mengakui kelemahan kita. Jemaat dipersilakan untuk berdoa pribadi lepas pribadi, untuk kemudian kita akan berdoa bersama. Bapa Surgawi, di hadapan-Mu yang Maha Tahu, kami membuka lembaran hidup kami. Segala pikiran, perkataan, perbuatan yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu, kami mohon ampun ya Bapa. Kami mohon ampun karena kami belum dapat mensyukuri dengan tulus keberadaan yang akhir-akhir ini kami rasakan ketika banyaknya kesulitan kami untuk beraktivitas di luar, kesulitan kami untuk mencari bahan makanan, kekhawatiran kami terhadap pandemi COVID-19. Kadang-kadang hal-hal tersebut lebih menguasai kehidupan kami, pikiran kami. Ajari kami ya Bapa untuk senantiasa menyadari bahwa hubungan pribadi kami dengan Bapa itu yang lebih terutama dalam kehidupan kami. Ajari kami ya Bapa untuk senantiasa percaya bahwa rancangan adalah rancangan terbaik. Segala kekhawatiran, kelemahan kami mohon ampun. Kami memohonnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mensyukuri dan meyakini bahwa pengampunan telah disediakan oleh Bapa kita. Kita nyatakan dengan pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuat dosaku.
persilahkan untuk saling bersalam-salam dengan anggota keluarga satu dengan yang lain. Salam damai. Baik, kita akan menyambut berita anugerah Allah yang terambil dari Ibrani 9 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikian berita anugerah. Kita meyakini bahwa sesuai firman Tuhan, maka pengampunan telah berlaku atas kita sekalian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan untuk petunjuk hidup baru, kita akan membacanya dari 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian petunjuk hidup baru. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Grace Bustami. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian jiwa terbuka untuk Tuhan. Mari jemaat kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Kami datang kepadamu Bapa dan memberi diri kami agar ketika firman Tuhan diberitakan bagi kami, Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami bekerja untuk menolong kami memahami firman Tuhan ini dan memampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini akan berdasarkan Yohanes pasal 19 ayat 31 sampai 35. Yohanes pasal 19 ayat 31 sampai 35 yang memberitakan demikian. Karena hari itu hari persiapan
tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan. Selamat sore, Shalom. Bapak Ibu Saudara, kemarin suami saya tiba-tiba ngomong, ini di Twitter ada yang curhat apaan? Jadi itu orang Kristen. Tadinya pekerjaannya baik. Dia kerja di sebuah perusahaan e-commerce yang biasa belanja online gitu. Lalu kemudian gara-gara masalah dengan perusahaan itu akhirnya dia kena pengurangan pegawai. Lalu setelah itu tinggal di rumah, lalu kemudian berusaha sebagai ojek online. Berjalan dengan baik ojek online-nya, lalu suatu saat Corona, dan membuat ada banyak orang yang berusaha sebagai ojek online pun akhirnya harus kena dampaknya. Tidak banyak lagi orang yang menggunakan jasa mereka, dan ini pun terjadi pada orang ini. Sampai suatu saat dia pulang ke rumah, istrinya marah-marah, dan begitu terus hubungan mereka menjadi tidak baik. Dan suatu saat dia sampai tiba di rumah, dan kemudian istrinya hanya meninggalkan sepucuk surat yang menyatakan, aku sudah tidak sanggup lagi hidup dengan kamu. Penderitaan telah membuat mereka berpisah. Penderitaan yang seperti itu telah membuat mereka tidak lagi menjadi satu. Penderitaan tidak lagi membuat mereka merasa satu sama lain menjadi berarti. Kita membandingkan dengan penderitaan Yesus yang hari ini kita ingat. Jumat Agung, hari wafatnya Yesus, dan ayat yang saya angkat adalah ayat yang mau saya buka supaya Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi semakin yakin bahwa Yesus menjalani penderitaan yang luar biasa. Kalau tadi di dalam bacaan dikatakan bahwa ada orang-orang yang datang lalu kemudian minta kepada Pilatus supaya mereka mematahkan kaki orang-orang yang disalib. Kenapa kok kakinya dipatahin? Ini faktanya. Hukuman salib adalah hukuman paling berat buat orang Roma. Itu sebabnya tidak semua orang dihukum salib. Hukuman salib adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang sudah amat sangat tidak bisa ditolerir lagi. Sehingga akhirnya ketika kepada Yesus dijatuhkan hukuman salib, itu berarti penderitaan atau kematiannya akan dijalani dengan perlahan, penuh dengan siksaan sampai akhirnya mati. Hukuman salib bukan hukuman yang dirancang untuk disalib mati. Gak ada orang yang begitu disalib hari itu juga mati. Karena memang tujuannya tidak untuk dimatikan hari itu. Tetapi hukuman salib adalah hukuman yang diberikan supaya orangnya mati perlahan. Orang yang disalib itu biasanya mereka akan mati karena kehabisan darah, dagingnya dimakan oleh burung pemakan bangkai, atau dehidrasi, dan itu berlangsung selama beberapa hari. Bayangkan, orang yang disalib harus mati setelah beberapa hari. Namun hari itu adalah hari persiapan Sabat.
Jumat, besokannya Sabtu mau sabat. Dan menurut aturan orang Yahudi, nggak boleh ada orang yang tergantung dalam kondisi tergantung atau jenazah dalam kondisi tergantung ketika sampai seharian. Jenazah itu harus segera diturunkan supaya kemudian dikuburkan, baru mereka bisa menjalankan sabat. Masalahnya orang-orang ini belum jadi jenazah. Itu sebabnya mereka harus dijadikan jenazah. Caranya gimana? Kematian yang beberapa hari itu dipercepat. Cara untuk mempercepat bagaimana? Biasanya mereka akan menghajar tulang kering dengan menggunakan martil. Jadi tulang kering itu akan diremukkan, dipukul. Kenapa kok tulang kering yang dipukul? Karena ketika seseorang itu dia, kan kalau orang disalib itu kakinya ditumpuk. Ada penahan untuk membuat kaki mereka bisa numpuk. Nah, selama kaki mereka numpuk di penahan itu mereka bisa bernapas. Tetapi ketika tulang kering mereka dihajar, kaki mereka tidak bisa lagi digunakan untuk menumpuk, untuk menanggung berat badan mereka. Itu sebabnya ketika mereka kesulitan untuk menarik napas, akhirnya mereka mati. Orang-orang datang kepada Pilatus dan mengatakan ini harus persiapan menjelang sabat. Orang-orang yang ada di kayu salib itu harus segera dimatikan. Itu sebabnya mereka pergi untuk menghajar tulang kering atau mematahkan tulang-tulang kaki sehingga orang-orang itu akan mati dan bisa dibawa turun lalu kemudian dikuburkan dan mereka bisa mempersiapkan sabat. Apalagi sabat ini adalah sabat yang penting karena dalam masa raya Paskah. Namun ketika mereka datang dan selesai mematahkan kaki orang-orang di samping Yesus, mereka datang kepada Yesus dan mereka melihat Yesus sudah mati. Itu bukan hal yang biasa. Itu bukan sebuah hal yang alami bagi orang yang disalib. Mereka melihat Yesus mati dan mereka heran. Kenapa dia bisa mati hari itu juga? Dan jawabannya adalah karena penderitaan Yesus teramat sangat berat. Yesus menolak untuk meminum ramuan anti nyeri. Karena biasanya sebelum seseorang disalib dia akan minum minuman anti nyeri. Itu sudah SOP-nya. Tetapi Yesus menolak minuman itu. Dia ingin menjalani penderitaan itu dengan segala deritanya, dengan segala siksaannya, dengan segala rasa sakit. Penderitaan yang Yesus alami amat sangat berat. Dan saking beratnya, ketika orang lain masih bertahan hidup, Yesus sudah mati. Satu hal yang bisa kita lihat dari penderitaan Yesus dan kalau kita bandingkan dengan kesaksian seseorang yang ditinggalkan istri dan anaknya hanya karena mereka tidak sanggup hidup menderita. Mari kita lihat penderitaan Yesus. Dia mati di hari yang sama karena penderitaan yang terjadi, siksaan yang terjadi pada tubuhnya terlalu amat sangat berat. Dan kenapa dia lakukan itu? Saya ingat sebuah lagu yang bilangnya begini. Mengapa Yesus menderita didera dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Penderitaan yang seharusnya masih bisa membuat orang bertahan selama beberapa hari tidak sanggup untuk membuat Yesus bertahan. Penderitaan yang Yesus pikul teramat sangat berat sehingga dia mati hari itu juga. Dan dia lakukan itu demi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia mau jalani penderitaan. Ketika penderitaan membuat orang lain tidak lagi saling menghargai, ketika penderitaan menghilangkan cinta antara suami dan istri, ketika penderitaan membuat seseorang tidak lagi sanggup mendampingi orang yang kepada Tuhan dan jemaat mereka sudah berjanji untuk hidup sama-sama. Penderitaan justru membuat Yesus mengirimkan satu pesan kuat untuk Bapak Ibu Saudara dan juga saya, bahwa kita berharga.
Dia mati supaya kita tetap berharga. Dia menanggung semua penderitaan agar Bapak Ibu Saudara dan saya tetap berharga. Sehingga tantangan kita untuk Jumat Agung kali ini adalah bukan hanya sekedar mengingat, wah Yesus matinya kasihan ya. Itu hanya membuat kita merasa simpati. Kita tidak bergerak sampai di MK. Wah iya ya, Yesus kasihan waktu disalib berdarah-darah, hanya sampai di sini. Anak sekolah minggu saya lihat cerita guru sekolah minggunya Yesus disalib, masih batita nangis. Ya karena memang sakit sekali melihat Yesus menderita di kayu salib. Tapi ya udah, tantangannya gak ada. Namun di Jumat Agung ini Bapak Ibu Saudara dan saya akan mendapatkan satu tantangan. Yesus mati karena kita semua berharga. Sehingga tantangan bagi kita adalah buktikan kepada orang lain bahwa berharganya kita itu menjadikan kita dalam kondisi seperti ini tetap sanggup menjadi berkat bagi orang lain. Ya gimana, orang keluar aja gak bisa. Saya di sini juga rekamannya gak ada Bapak Ibu. Gimana cara kita menjadi berkat? Keluar rumah aja semprot-semprot, kepala ditembak berkali-kali. Terus kita mau jadi berkat, caranya gimana? Saya kasih tahu dua aja, yang lainnya cari sendiri. Yang pertama, kondisi saat ini berdampak kepada semua orang. Saya juga kena. Kemarin saya dengar si Judika katanya kehilangan job lah. Dia bilang kehilangan job, tabungannya banyak. Ya, dia kehilangan job, stokan di kulkasnya lengkap. Saya pelayanan habis. Ya, gak bisa pelayanan. Tapi bagaimana cara jadi berkat? Orang keluar rumah aja gak bisa. Mau keluar dari rumah berasa mau jihad. Pakai masker, pakai badan ketutupan, pakai hoodie, semprot-semprot. Ketemu orang, habis ketemu orang, semprot-semprot lagi. Kemarin pergi ke rumahnya keponakan, baru masuk rumahnya, disemprot-semprotin sama yang punya rumah. Bagaimana cara kita mau jadi berkat? Itu sebabnya saat ini saya akan memberikan dua contoh aja. Yang tantangannya saya kasih dua aja, supaya bisa dilakuin. Selanjutnya pikirin sendiri. Ya, yang pertama, kita bisa tetap kok dalam kondisi seperti ini jadi berkat. Satu, jangan mengeluh, tetapi berusaha untuk melihat sisi baik dari apa yang terjadi saat ini dan lakukan sesuatu yang baik bagi orang lain, terutama buat orang di rumah. Coba sekarang kita lihat, COVID memang membuat kita semua jadi gak bisa kemana-mana, bahkan ada yang gak kerja dan bahkan ada yang berhenti dari pekerjaan. Tapi coba kita lihat, alam dipulihkan. Itu sebabnya kita tidak punya alasan untuk banyak mengeluh karena banyak hal baik yang terjadi. Contoh lain, ya, saya gak pernah bisa masak, gak pernah. Tapi gara-gara COVID ini sekarang saya jago bikin sambal. Lihat sisi baiknya aja, gak usah lihat yang mengeluh-mengeluhnya. Kalau mau dilihat mengeluhnya, kita gak akan pernah bisa jadi melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. Teman saya jago jahit, ya gak bisa kemana-mana. Akhirnya sekarang dia bikin untuk semua orang masker yang sesuai dengan aturan. Ya, tukang sayurnya dibikinin masker. Ya, saya dilarang-larang untuk pilih warna. Pokoknya Bu, saya bikinin Ibu masker, tapi Ibu nggak boleh pilih-pilih warna. Segala macam. Suami saya pakai yang polkadot, ya anak saya laki pakai yang warna pink. Semuanya nggak bisa pilihan. Tapi itu tukang sayur yang kebangetan. Ya, dia request warna loh. Milihnya Bu, saya yang dalamannya warna hitam aja biar nggak terlalu kotor, nggak terlalu kelihatan lah. Dia request warna. Saya padahal dibilang nggak boleh request warna. Teman saya bisa jadi berkat.
Siapa aja yang lewat, semua tukang, mbaknya siapa aja, stop di situ aku bikinin, buru-buru dibikinin. Emang jago dia, jadi berkat walaupun gak bisa kemana-mana. Yang dibikin juga dari kain perca, bukan dari kain yang mahal. Teman saya yang lain, waktu dia lihat orang-orang pada nggak bisa keluar, harus keluar untuk cari makan, dia bilang nggak usah keluar cari makan, cukup di gereja aja. Perhatiin aja sumbangan-sumbangan yang mau dikasih sembako dijagain aja. Cari nomor telepon warteg, saya kasih uang untuk makan 2 minggu. Ya, wartegnya tinggal diteleponin, wartegnya nganterin, mereka nggak usah kemana-mana. Kondisi seperti ini membuat banyak orang bisa tetap berbuat baik. Pergi ke supermarket, kita belanja segambreng, orang yang di sebelah belanjanya cuma kopi atuh, kenapa nggak dibayarin? Bayarin aja, dia nungguin kita 1 jam. Timbang punya dia, masukin aja ke tagihan kita, dia boleh jalan, dia tinggal minum, kita masih tetap dengan belanjaan kita yang bertroli-troli itu. Tetap bisa berbuat baik. Jangan mengeluh. Karena ketika kita mengeluh, imunitas kita juga turun. Ketika kita mengeluh, itu tidak membawa hal yang baik bagi orang di rumah. Yang pertama, jangan mengeluh. Bikin lihat apa yang bisa kita lakukan dan tetap berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. Ketika kita merasa bahagia dengan menolong orang lain, imunitas kita pun juga ikut membaik. Itu yang pertama, diingat-ingat. Ya, yang kedua, please jangan posting makanan-makanan yang enak di sosial media. Nggak semua kita bisa beli makanan yang enak atau punya makanan yang enak. Ada keluarga-keluarga yang mungkin hanya dengan makanan yang seadanya karena memang mereka nggak sanggup untuk beli yang lain. Jadi janganlah menu hari ini capcay, bihun, erek, panggang. Orang yang lihat hatinya hancur. Jadi stop posting makanan-makanan yang enak-enak itu di media sosial. Jauh lebih mulia, lebih baik berusaha untuk tanya tetangga hari ini makan apa. Siapa tahu ada yang bisa kita bagikan. Gak usah untuk dimasakin, nanti dia curiga lagi dikasih COVID, ya kan? Dikasih, mak ini udah saya punya sawi sama ini dimasak sendiri aja lah ya. Kita jadi berkah. Jangan posting makanan-makanan deh di sosial media. Emang sih yang kita bikin itu bikin orang lain ngiler, tapi bikin dosa juga. Padahal itu bukan soal mewahnya makanan kan, melainkan itu soal makan dengan sukacita. Saya kasih tahu nih, ada oma-oma di Amerika kalau nggak salah ya, antara Amerika sama Inggris, tapi kayaknya Amerika deh. Oma itu sudah 90 tahun. Berita yang saya dengar, kalau orang udah lanjut usia kena COVID, itu udah siap-siap aja deh. Biasanya mereka punya penyakit lain yang membuat mereka nggak kuat. Tapi oma 90 tahun ini hebat. Sembuhnya gara-gara apa? Sup kentang. Sup kentang. Akhirnya semua orang pada minta saya minum sup kentang, Hei, itu bukan obatnya. Sup kentang bukan obatnya COVID. Lalu kenapa tuh oma bisa sembuh? Sup kentang itu dibuat di rumah. Sup kentang itu resep ibunya. Waktu dia makan itu hatinya bahagia. Waktu dia makan itu hatinya senang. Dan para perawat melihat sejak dia pertama kali makan sup kentang yang dibawa dari rumah, imunitasnya naik. Dan imunitasnya itulah yang melawan corona. Sehingga si oma sembuh dan pulang. Jadi bukan resep sup kentangnya. Bapak ibu saudara dari rumah makan pare. Ya, tumis pare aja. Kalau makannya sukacita dengan orang-orang terkasih, imunitasnya naik. Yang makan puyung hai belum tentu lah makannya sambil berantem. Ya, jadi stop posting sesuatu yang tidak jadi berkat. Entah itu makanan, entah itu cerita, entah itu apapun juga yang membuat kita jadi tidak menjadi berkat di media sosial. Apalagi posting keluhan. Ya, posting segala sesuatu yang bisa membuat orang lain pun juga menjadi semakin terbangun imunnya, sukacitanya semakin ada. Bisa nggak?
jalanin dua tantangan ini. Cuman dua loh. Ya, yang pertama tadi apa? Nah ini kayaknya udah nggak pada ngapalin. Yang pertama, jangan mengeluh, tetapi lakukan sesuatu bagi orang lain. Mereka senang, kita bahagia, kita sehat. Yang kedua, jangan posting makanan-makanan, karena ada orang lain juga yang mungkin nggak punya makanan seperti yang kita punya. Justru kalau memang kita bisa, kenapa kita nggak berbagi aja dengan orang lain? Sehingga ketika mereka senang, kita bahagia, imunitasnya juga semakin meningkat. Itu dua cara dari saya, tantangan dari saya, agar Bapak Ibu Saudara dan saya membuktikan bahwa berharganya kita, sehingga Yesus bela-belain mati buat kita, justru menjadikan kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Sehingga Yesus gak salah menderita bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Berharganya kita buktikan lewat hidup yang berarti bagi orang lain. Di rumah kita dukung pasangan kita dukung anak-anak kita yang lagi sekolah. Kita ciptakan suasana yang menyenangkan, berjemur di matahari, ya, sehingga suasana di rumah juga jadi lebih sehat. Gak usah mikir-mikirin saldo di ATM dulu lah. Apa aja bisa kita pakai untuk bertahan hidup, asal gak macem-macem aja, ya. Jadi saat ini di masa Jumat Agung ini, saya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya pun juga sekaligus mau menyampaikan selamat mengingat kematian Yesus dengan hidup yang juga didedikasikan bagi kebahagiaan orang lain. Tuhan Yesus memampukan. Amin. Mari berdoa. Bapa terkasih, kami bersyukur Yesus memberi hidupnya bagi kami, sehingga di Jumat Agung ini kami mengingat Yesus yang menderita bagi kami. Maka kami pun belajar untuk mendedikasikan hidup kami agar hidup kami membahagiakan orang lain. Tolong kami untuk menjadi berkat dan bukan batu sandungan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita merespons firman Tuhan sudah kita terima. Kita nyatakan dengan rasa syukur bahwa kita telah ditebus oleh darah yang mahal. Mari kita nyatakan dengan pujian seperti yang Kau inginkan. Dengan darah yang mahal.
Jemaat, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami saat ini mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Kami boleh diingatkan betapa karya terbesar yang Tuhan berikan pada kami. Karya di atas kayu salib, sehingga oleh pengorbanan darah Yesus Kristus kami telah disucikan sekali dan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur untuk keampunan dosa, penebusan dosa yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, ajar kami untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hidup dalam kebenaran, hidup yang baru, yang lebih lagi dekat kepadamu, mempunyai persekutuan pribadi yang sangat erat dengan Engkau dan memuliakan-Mu. Bapa, kami saat ini berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami mengalami pandemi COVID-19 sebagaimana juga negara-negara lain yang mengalami. Tuhan, didiklah bangsa-Mu, ampuni segala dosa bangsa kami ya Tuhan, dan pulihkanlah negeri kami ya Tuhan. Kami sungguh berdoa agar setiap pasien COVID-19 yang sedang dirawat di rumah sakit boleh Tuhan sembuhkan, baik melalui mujizat-Mu atau melalui cara pengobatan dan perawatan para dokter. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan. Kami berdoa juga untuk pasien dalam pengawasan maupun orang dalam pengawasan, supaya mereka boleh Tuhan pulihkan dan mereka boleh diperiksa untuk menjadi statusnya negatif, tidak terkena COVID-19. Kami berdoa untuk keluarga, bagi keluarga yang terkena COVID-19 supaya mereka tidak tertular, kiranya Tuhan juga jagai mereka. Kami berdoa untuk khususnya para dokter, perawat, tenaga medis yang bekerja di rumah sakit. Tuhan kiranya jagai dengan kuasa-Mu ya Tuhan, supaya mereka tidak tertular, karena mereka melayani sesama, mereka menolong sesama. Tolong ya Bapa, kuatkan dan teguhkanlah mereka, bungkus dengan kuasa-Mu supaya tidak tertular dan mereka boleh tetap sehat. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, gereja-gereja di Indonesia, khususnya juga gereja-Mu Pok Tomang. Tuhan kiranya melindungi seluruh jemaat Pok Tomang supaya tidak ada yang tertular coronavirus dan mereka semua, kami semua boleh dalam keadaan sehat. Bapa, kami berdoa setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani juga, Tuhan juga memberkati, Tuhan jagai supaya mereka pun boleh dalam keadaan sehat dan tidak tertular coronavirus. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk negara kami Indonesia supaya boleh dipulihkan dari kesulitan ekonomi ketika dolar naik dan harga saham gabungan juga turun. Banyak transaksi yang tidak berjalan sebagaimana biasa karena ada pandemi. Tuhan tolong segera pulihkanlah negeri kami dan supaya Indonesia boleh kembali dalam keadaan baik ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, jemaat kami. Tuhan kiranya mendidik mereka, orang-orang yang sudah tua, Tuhan kiranya juga beri mereka. Kami berdoa supaya Tuhan peliharakan mereka dan segala yang dibutuhkan kiranya Tuhan juga cukupkan. Bapa, kami serahkan juga diri kami masing-masing ke dalam hadirat-Mu agar kami boleh dipakai menjadi alat kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai respons kita setelah menerima firman Tuhan, kita juga akan memperbaharui pengakuan iman kita sebagaimana pengakuan iman Rasul yang diucapkan oleh segala jemaat di segala abad dan tempat. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita nyatakan pengakuan kita dengan pujian Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 sampai 3. Yang boleh sabda
jadi suci di dalamnya. Tibalah kita di akhir daripada ibadah. Kita akan menyatakan kehidupan kita di hadapan Tuhan kita, karena Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita, yang sudah memberikan darahnya bagi kita. Maka biarlah kita membuka diri kita, agar citra Tuhan di dalam kehidupan kita nyata dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita boleh dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita nyatakan kehidupan kita yang berkenan di hadapan Allah kita. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian, Ya Tuhan, Kaulah Penebus. Mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, dan mari terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat sekalian, karena kita beribadah di rumah kita masing-masing, tentu kita tidak bisa memberikan persembahan. Namun kami menghimbau kepada jemaat bagi yang tergerak untuk memberikan persembahan untuk membantu pelayanan gereja Pok Tomang, dimohon kesediaannya untuk dapat melakukan transfer ke rekening atas nama Ibu Lea Anggraini, Bendahara Majelis Pok Tomang, dengan nomor PCA 08416200410 atas nama Lea Anggraini. Untuk kemudahan pengelolaan persembahan, sementara Pok Tomang meminjam rekening Ibu Lea. Jadi bagi jemaat yang mau transfer, mohon bukti transfer dikirim kepada WhatsApp-nya Ibu Lea atau majelis yang lain untuk kami data. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersaat teduh. Kita akan tutup dalam saat teduh.